Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan berlatih membaca surah Ali Imran ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma. Huruf fa tempat keluarnya adalah ujung dua gigi seri atas, gigi seri yang gede-gede, bagian runcingnya bertemu dengan bibir bawah, bagian dalamnya, bagian basahnya. Jadi bagian dalam dari bibir adalah saat kita posisi biasa maka tidak terlihat dari luar. Jadi ujung gigi seri atas menyentuh bibir bawah bagian dalam. Bunyinya mengalir suaranya ya. Kemudian anginnya juga mengalir. Fa, fa, fa. Sama seperti huruf F-nya Indonesia. Fa, fa. Falam. Huruf lam ujung tepi lidah ke gusi gigi seri atas ya. Jadi bukan ngeluarin lidah, bukan la tapi la. La. Selanjutnya masuk ke mim. Mim ini keluarnya adalah dengan mempertemukan bibir atas dan bibir bawah. Nah, karena mimnya ada tasydid, maka jangan lupa mim bertasydid itu ada gunnahnya atau ada dengungannya. Dengungannya bunyi M yang kita tahan sampai suaranya masuk hidung. Kurang lebih 2, 3 atau 4 harokat ya. Falamma. Oke, kemudian huruf mimnya ini kita panjangkan. Kita lihat di sini sudah ada tanda alisnya. Artinya di sini boleh kita panjangkan lebih dari 2, 4 atau 5 ya. Falamma ahassa. A keluarnya dari tenggorokan paling dalam, paling bawah. Tidak perlu membuka mulut terlalu lebar. Enggak ya. Jadi ini biasa saja A. Bunyinya tipis, bukan O tapi A. Sempurnain harokat fathahnya ya. A. Aha. Nah, ke H ini dari tenggorokan bagian tengah. Bunyinya halus, kayak nggak ada kotoran sama sekali. Ha, hi, hu. Kita perlu energi yang lebih untuk mengeluarkan huruf H karena kita dorong ya. Jadi tidak seperti yang H gede. Jadi bukan H tapi H. 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 Halus, tipis, kayak nggak ada kotoran sama sekali. Kemudian karena sinnya ada tasydid, kita tempel langsung, kita tekan ke sin. Sin ini tempat keluarnya ujung lidah, ditempel ke dinding gigi seri bawah. Gigi seri bawah yang tengah, bagian dalamnya. Sa, sa, tipis seperti suara ular. S ada desisnya. Ahassa, ahassa. Ahassa Isa. Ain, huruf ain keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Ain, ain. Bukan i, bukan dari tenggorokan bawah, jangan masuk ke hamzah, ini dari tengah. Ain. Nah, kemudian karena depan ain kasrahnya ada ya mati, kita dorong, kita panjangin 2 harokat saja. Isa. Sa-nya desis kayak sin yang tadi ya, kayak suara ular. Dan karena harokatnya panjang, maka panjangin 2 harokat. Nah, lalu huruf ini tidak perlu dibaca ya, sinnya 2 saja. Isa, Isa, Isa minhumul. Min. Nun mati kalau ketemunya sama huruf H, maka nunnya dibaca jelas, artinya nun tetap bunyi N. Tidak kita tahan, tidak kita putus suaranya ya. Jadi bukan minhum, nggak usah ditahan. Atau minhum, nunnya
suaranya tertahan, enggak juga. Jadi bunyi nun ini tawasud. Tawasud tuh ada aliran tapi belakangnya pasti putus. Ada aliran tapi tidak sempurna. Jadi sempurnain sifat tawasudnya. Minhum, jangan juga mantul ya, hati-hati nunnya. Hu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Suaranya lebih berat ya, tapi tidak juga masuk ke dada hu, enggak. Ini biasa saja hu. Yang penting tenggorokan bagian bawah sudah ada getaran. Minhumul. Ke lamnya nggak boleh mantul, lamnya hati-hati. Minhumul kufra. Huruf kaf keluarnya dari pangkal lidah, tapi pangkal lidah agak lebih depan dibandingkan dengan huruf qaf. Terus pangkal lidahnya nggak naik, datar. Ka, ki, ku, ada anginnya. Saat kafnya berharokat hidup, maka angin dan suara keluar bareng-bareng. Ku. Ku-nya monyong karena harokatnya domah, kemudian masuk ke fa, bibirnya sudah jangan monyong lagi. Karena kalau masih mencucu, bibirnya masih kufru. Jadi seolah-olah kafnya kayak panjang, padahal enggak ya. Kuf. Masuk ke fa, pakai angin lagi, f. Kuf, ro. Huruf ro ujung tepi lidah menyentuh gusi gigi seri atas, dan ro karena harokatnya fathah, maka kita naikkan pangkal lidah kita tebalkan. Kuf ro, bukan ro tapi ro. Bibirnya tidak perlu mencucu ya. Kuf ro qala. Ko dari pangkal lidah keluarnya. Pangkal lidah kita ngangkat ya. Ko nggak ada anginnya, tidak juga terlalu dalam. Enggak begitu juga ya. Tidak juga ke kaf, ko enggak. Ini ko. Pangkal lidah naik, lidah terasa lebih tegang. Lalu karena di qaf ini baris fathah dan depannya ada alif, maka panjangin. Kita dorong 2 harokat. Qalaman. Nun mati kalau ketemu sama huruf tenggorokan salah satunya adalah hamzah, maka nun ini kita bunyikan dengan n, jelas. Man Selanjutnya nun mati kalau ketemu sama huruf shad maka bunyinya bukan an, tidak jelas nunnya, melainkan samar-samar. Samar-samar itu bunyi di antara izhar dan idgham, tidak jelas an, tidak juga dimasukkan as, tapi ini Jadi ujung lidah kita sudah siap-siap ke makhraj huruf shad, yaitu ujung lidah mau disentuhin ke dinding gigi sari yang ini, gigi sari bawah. Nah, kemudian ini tebal ya. Sekali lagi kalau ada huruf tebal itu tidak mencucu bibirnya. Jadi bukan bukan juga sho ke shin, enggak ya. Bukan terlalu tipis. Jadi ini tebelin. Cara nebelinnya adalah pangkal lidah naik. Kerasanya lidah terasa lebih tegang. Jadi shad ini sama seperti sin. Tapi ini tebal. Setelah fathah ada alif, maka panjangin 2 harokat. Sorry. Huruf ro-nya harokatnya di bawah, maka ini tipis. Nah, kemudian kita lihat ada alis. Karena setelah fathah ada yang mati, kemudian depannya lagi ada hamzah, alif kalau ada harokatnya hamzah ya. Maka ro ini boleh kita panjangkan 4 atau 5. Ansari ilallah. Ila
Walaupun depan lamnya ini ada alif, ini alif bengkok atau alif maksurah ya. Kalau ketemu sama tasydid atau sukun maka lamnya ini pendek. Kita pendekkan langsung tempel ke lam jalalah. Nah, lam jalalahnya, lam pada lafaz Allahnya tebal karena kan sebelumnya fathah. Jadi kurang lebih bunyinya Allah, tidak mencucu loh, enggak. Kemudian masuk ke lamnya, masuk ke lam jalalahnya jangan ada efek W-nya. Jadi bukan ilau, jangan maju lagi bibirnya, tapi ilal. Yang bekerja adalah ujung tepi lidah ke gusi. Pangkal lidah ngangkat untuk nebelinnya, bukan mencucuin bibir. Allah. Nah, di sini karena awalnya yang 2 harokat ini ketemu sama huruf yang dimatikan ha, maka lamnya jadi boleh panjangnya lebih dari 2, boleh 4, boleh 6, tapi harus konsisten dari awal baca ya. Ilallah, harus sampai ke huruf H tenggorokan bawah. Ilallah, ilallah. Tanda wakofnya lebih baik berhenti. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Kalau berhenti tebal ro-nya ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Oke, kita lanjut. Qalal, pangkal lidah ngangkat lagi ya, makhrajnya dari pangkal lidah yang terangkat ya, qaf tuh. Tidak ada angin, tidak terlalu dalam. Ko, tidak mencucu ko, enggak. Ini ko. Panjangin 2 harokat karena depan fathahnya ada alifnya. Qalal, lamnya enggak boleh mantul. Qalal hawari. Halus, tipis, kayak nggak ada kotoran sama sekali dari tenggorokan bagian tengah. Hawa, mencucu dulu bibirnya lalu tarik lagi ke posisi biasa. Kemudian panjangin karena depannya ada alif, 2 harokat. Hawari, huruf ra-nya tipis karena di bawah harokatnya. Jadi ri bukan ri tapi ri, tipis. Kemudian depannya ya tasydid ini tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka nggak usah ditahan. Bukan yuna, bukan, tapi hawariyuna. Jadi cukup pakai naber, jadi agak kita naikkan intonasi suara kita. Hawariyuna. Yu kita panjangin 2 harokat karena depan dhammahnya ada waw mati. Hawariyuna nahnu. Halus kayak nggak ada kotoran sama sekali dari tenggorokan tengah. Nahnu ansa. Nun mati ketemu shad maka samarkan lagi ya. Jadi dari makhraj huruf nun kita sudah siap menuju makhraj huruf shad. Sudah tahu di mana tempat keluarnya shad, yaitu ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bawah ya. Nah, udah nempel ya ke dinding gigi seri tapi tidak menekan. Kemudian tetap tebelin karena mau ke huruf shad, pangkal lidah naikin.
Also, also, so, si, su, so. Tebal. Nebelinnya pangkal lidah naik, lidah terasa lebih tegang. Kalau makhrajnya sama seperti sin, ujung lidah ke dinding gigi sari bawah. Also. Kemudian karena setelah fathah ada alif, panjangin sodnya 2 harokat. Alsaru. Runya tebal karena harokatnya di atas dhammah ya. Alsaru. Ru. Ansarullah. Lamnya juga tebal karena sebelumnya harokat dhammah ya, sebelum lam pada lafaz Allahnya. Maka ru tebelin langsung, bukan ru, jangan nambahin w lagi tapi ru. Tempel langsung ujung tepi lidah ke gusi ya. Nah, di atas pangkal gigi gusi itu ya. Ansarullah. Allah karena huruf madnya ketemu huruf yang dimatikan, maka boleh panjang sampai 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ansarullah. Harus nyampe ke huruf H, tenggorokan bawah. Ansarullah. Wakofnya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna. Keluarnya dari tenggorokan bagian bawah, tidak berat ya, jadi ini tipis saja. Tidak terlalu dibuka mulutnya, enggak ya, ini biasa saja bukannya, untuk menyempurnakan suara fathahnya. Jadi jangan tapi panjangin 2 harokat karena ada baris panjangnya. Aman. Ujung tepi lidah kita menyentuh gusi gigi sari atas. Kemudian karena nunnya ini tasydid, maka kita tahan bunyi n sampai suaranya masuk hidung. Dan setelahnya ada alif, maka panjangin 2 harokat. Amanna. Amanna. Amanna billah. Tempat keluarnya adalah dengan mempertemukan 2 bibir, bi. Kemudian yang alif ini hamzah wasol ya, hamzah wasol itu nggak usah dibaca, alif lam nggak usah dibaca, kita langsung tempel ke lam jalalah. Bil, dan ini tipis, kenapa? Karena kan sebelumnya kasrah, jadi bunyinya lah, lidah kita terasa lebih ringan, lebih nyantai. Billah, lamnya panjangin. Ini boleh sampai 6, boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena ketemu sama huruf yang dimatikan. Dan huruf H-nya harus tetap terbaca jelas. Billah. Billah. Harus selesai H-nya. Tanda wakofnya boleh berhenti, boleh terus. Amanna billah. Amanna billah. Wash. Wa, bibirnya mencucuk dulu. Wa. Alifnya ini hamzah wasol, lewatin kalau di tengah. Waw tetap pendek, langsung ke shin. Nah shin ini salah satu sifatnya ya, yang tidak memiliki lawan dan tidak ada huruf lain yang memilikinya adalah tafashi, menyebarkan angin di dalam mulut kita. Wash. Tempat keluarnya adalah dari tengah lidah, menempel ke langit-langit bagian atas. Wash. Hada. H dari tenggorokan bawah, bawaannya lebih besar, lebih berat ya. Kemudian dalnya pantulin dan pantulannya tipis
dan dialirkan ya. Washhad, washhad. Huruf dal ini keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh 2 gigi seri atas, pangkal gigi ya. Jangan terlalu ke gusi biar nggak kegedean. Jadi bukan hade tapi hade, hade lebih tipis. Washhad, washhad bi anna. Nun tasydid kita dengungkan, tahan bunyi n kurang lebih 2 harokat ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bi anna. Kemudian nunnya panjangin karena depannya ada alifnya. Bi anna mus. Mu bibir monyong, sin desis. Suaranya ngalir, anginnya ngalir, desis kayak ular. Muslimun. Mun jika berhenti karena nunnya ini dimatikan, maka mimnya boleh panjang sampai 6, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bi anna muslimun. Bi anna muslimun. Washhad bi anna muslimun. Washhad bi anna muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah. Washhad bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat.